Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Tadi saya ingin mengomentari komentar dari Aldamian Damianus 3533 ya. Dia komentar di kolom komentar salah satu video saya yang itu dia berkata bahwa eh, ada sebelumnya yang komentar yang namanya user PK5UK5DR6W diajak debat debat aja si Didit ini sama mualafnya berani nggak gitu. Jadi Didit Yuli itu ya yang saya komentari itu berani nggak diajak debat sama mualaf gitu kan. Lalu ada komentar balik ya dari Abdul Rahman PJ8ZX, dia mengatakan mana berani, hanya jago monolog. Kalaupun berani hanya berani lewat online, nggak berani debat langsung tatap muka. Kalian nyungsep semua kalau debat terbuka. Nah, saya setuju itu ya kan. Lalu ada ini nih dari umat Kristen yang teman kita Kristen yang komentar seperti ini guys. Ini mau semua komentari kan. Dia bilang dari Damianus tadi ya 3533. Dia bilang Abdul Rahman PJ8ZX yang mana dia sedang mengomentari Abdul Rahman yang mengatakan bahwa eh, mereka ini nggak berani debat. Kalau berani pun hanya online. Nggak berani debat langsung tatap muka karena nyusep semua kalau debat luka. Dia bilang begini. Ketika debat beneran kalah akhirnya suruh tangkap karena penistaan agama. Dia bilang guys ya, penistaan agama tuh nggak ada hubungannya dengan debat, nggak ada. Banyak itu ya, jadi kurang piknik si Aldamian Jaminus ini. Banyak itu kejadian terjadi debat antar Islam Kristen ya. Anda lihat di Facebook, di medsos, di dunia nyata gitu kan. Itu terjadi banyak sekali. Apa dia saya dulu bahkan saya bahkan ya di Facebook itu dulu ada namanya grup banyak tuh. Ada dialog lintas agama, ya debat Islam Kristen dan segala macam gitu kan. Banyak grup di Facebook. Saya ikut itu guys. Bahkan di situ banyak yang menista Islam gitu kan. Komentarnya tuh menista Islam ketika debat gitu kan. Itu tidak ada yang ditangkap satupun. Tidak ada yang dengar beritanya ini sudah ditangkap segala macam, nggak ada guys. Apa namanya? Saya mau bilang gini loh. Itu jelas penistaan ya. Saya mau bilang gini ya. Anda sudah belajar membedakan antara penistaan dengan debat. Ya. Penistaan adalah suatu hal yang dilakukan untuk menghina agama lain, menghinanya dalam artian dengan membelokkan suatu fakta yang tertulis. Misalnya tertulisnya begini, dia belokkannya lain, dan itu bukan hanya sekedar membelokkan, tapi betul-betul mengolok-olok dan betul-betul betul-betul merendahkan, guys. Ingat ya, berbeda dengan mengatakan jelek sesuatu yang memang jelek, yang salah dengan menyalahkan sesuatu yang benar, itu beda. Misal gini, misalnya ada orang yang dia tuh sebenarnya nggak jelek, tapi dikatakan jelek. Dan itu bukan sekedar itu ya, itu masih masalah. Tapi masalah itu dia lebih-lebihkan. Misalnya kayak sampai ya intinya adalah ada tak ngerti lah ya. Maksud itu dikatakan tidak tidak kata-kata itu sangat kotor ya, sangat kasar. Nah itu betul-betul merendahkan serendah-rendahnya dalam artian eh, niat itu memang sudah membuli gitu guys. Nah itu menista agama itu. Dia memang sudah betul-betul untuk ibadah keluar jalur dan memang tidak sekedar bilang bahwa kita kan gini, kita mau bilang kita kalau yang bukan bisa itu kan cukup mengatakan bahwa ini salah. Kenapa salah? Karena bini-bini gitu. Nah, beda dengan misal gini, mengatakan misalnya bahwa Nabi Muhammad pedofil. Nah, itu kan tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad salah gitu. Kalau dia bilang gini ya, faktanya kan gini misalnya. Nabi Muhammad misalnya menikahi anak umur 9 tahun. Itu memang ada hadisnya. Nah, itu gak masalah.
Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi anak umur 9 tahun itu nggak masalah, itu fakta. Bukan fakta juga sih sebenarnya, karena juga ada yang hadis yang mengatakan umur Nabi Muhammad menikahi anak Aisyah itu di umur 19 tahun. Dan saya percaya itu. Kenapa? Karena itu hadis yang masuk akal dibandingkan hadis yang mengatakan umur 9 tahun. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan di umur 9 tahun itu adalah yang perawinya itu adalah orang yang sudah lanjut usia, sehingga ada peluang potensi mengalami pikun gitu guys, karena sudah tua dan terbukti dia beberapa hal itu dia lupa gitu kan, di beberapa kesempatan dia ketika menyampaikan hadis dia lupa. Nah ini saya lebih yakin dengan hadis yang mengatakan Nabi Muhammad nikahi Aisyah di umur 11 tahun, dan hadis itu dipakai metodologi. Jadi dia itu menghitung beberapa kesempatan di bulan Ramadan itu tentang angka-angka tahun, usia dan segala macam itu. Jadi ada korelasinya sehingga data itu lebih ada perbandingan dan lebih masuk akal guys menurut saya gitu kan. Nah, tapi faktanya ketika ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 9 tahun pun itu nggak masalah, itu bukan penistaan. Tapi yang mengatakan bahwa yang berlebihan berarti kan Nabi Muhammad itu adalah seorang pedofil, itu berlebihan, itu penistaan. Kenapa? Karena pedofil adalah orang yang memang bukan sekali dua kali ya, tapi sering berkali-kali dia tuh memang entah menikahi anak kecil, entah dia tuh dia tuh melecehkan anak kecil. Jadi intinya adalah dia tuh merupakan pedofil itu suatu hobi gitu. Bukan lakukan sekali, ngerti nggak? Ya, misal gini, saya kasih tahu misalnya, ada orang yang suka melecehkan wanita, dia nggak peduli mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, mau tua, itu nggak bisa disebut pedofil, ya nggak bisa. Atau dia sekali melecehkan anak kecil, itu nggak bisa dikatakan pedofil, gitu. Misalnya selama dia nikah juga atau dia tuh juga, tapi pedofil dah, memang dia tuh itu maunya terus guys, dia terbukti berkali-kali melecehkan atau menikahi anak kecil, itu baru pedofil. Pedofil ada kebiasaan, bukan kelakuan sekali atau dua kali guys, sehingga itu kan pedofil gitu. Kebetulan korbannya anak kecil misalnya gitu kan. Nah, apalagi kalau dia memang terbukti memang korbannya acak, kadang anak kecil, kadang remaja, dewasa, kadang orang tua, intinya yang dinikahi atau dia apa gitu. Yang dinikahi bukan korban ya, bukan. Kalau dia melecehkan, intinya adalah itu penistaan. Kalau dia berlebihan dan memang tepat. Jadi kalau mengatakan Nabi Muhammad pedofil itu nggak tepat, karena Nabi Muhammad itu cuma sekali menikahi anak umur usia 9 tahun, anggap ada sujud di situ. Nah itu penistaan. Mengatakan sesuatu yang berlebihan dari fakta, itu berlebihan. Nah, tapi kalau mengatakan bahwa umat Kristen menyembah sama manusia itu bukan penistaan, itu fakta. Nah itu tidak berlebihan. Memang faktanya Yesus manusia. Jadi kalau Anda menyembah Yesus, itu berarti Anda menyembah sama manusia. Itu fakta, nggak berlebihan. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa kalau umat Kristen adalah orang yang suka yang punya hobi menyembah nggak bisa juga gitu ya. Intinya adalah kalau yang misalnya satu begini misalnya, ada orang mengatakan di Kristen misalnya. Kita balik ke Kristen biar gampang ya. Misalnya ada bahkan gini ya, kalau kita katakan bahwa Kristen menyembah manusia yang digantung di salib yang hanya pakai kolor, itu fakta, nggak berlebihan gitu. Itu fakta kan, memang Yesus kan mereka anggap itu digantung di kayu salib pakai kolor gitu. Itu nggak penistaan. Kenapa? Karena memang fakta seperti itu, nggak berlebihan. Beda sama mengatakan Nabi Muhammad pedofil, itu berlebihan dan tidak fakta gitu kan. Kalau yang mereka bahwa manusia yang digantung di kayu salib pakai kolor itu fakta, itu kan penistaan gitu kan. Gimana mau bantah mereka? Memang itu faktanya. Justru kita yang baik hati yang mengatakan bahwa tidak, Yesus tidak digantung salib dengan pakai kolor, itu kan dia. Justru kita yang baik hati. Ketika justru mereka yang, kalau mereka anggap itu menista, berarti mereka yang menista. Karena mereka menganggap Yesus di situ. Kita tidak. Kita mengatakan Yesus tidak digantung di salib dengan pakai kolor. Enggak, itu bukan dia. Itu adalah yang lain. Yesus di mana? Yesus ada di dalam perut bumi.
ketika kejadian penyaliban. Justru kita yang menyelamatkan martabat Yesus, mereka yang merendahkan martabat Yesus dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengatakan, tapi sebenarnya fakta begitu. Ya, mereka cuma mengatakan bahwa Yesus mati digantung di salib. Nah, kita tambahkan Yesus bukan Yesus yang Anda bilang itu digantung itu bukan hanya digantung di kayu salib, tetapi juga pakai kolor. Nah, itu kita sedang mengatakan bukan menista, tapi sedang mengingatkan bahwa ya, itu penghinaan bagi Yesus loh. Yesus nggak melakukan seperti itu. Tapi Yesus tuh di apa ada di bumi. Itu tuh kan dia. Jadi justru mereka itu yang sebenarnya secara nggak sadar menghina Tuhan mereka sendiri. Apa menghina sosok yang mulia yang mereka muliakan sendiri. Kita justru meninggikannya. Oh tidak, bukan Yesus tidak yang disalib pakai kolor di tiang salib itu kan Yesus, tapi tadi Yesus. Nah, tapi mereka mengatakan tidak itu Yesus. Nah, berarti mereka yang sedang menghinakan tokoh mereka sendiri gitu guys. Itu ya Pan ya. Jadi yang penting mau debat kek, mau monolog kek, kalau penistaan ya penistaan, nggak ada hubungan sama debat, gitu kan? Itu logika. Jadi nggak bisa bedakan antara mana debat, mana penistaan agama, nggak bisa bedakan. Sama kayak dia nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Itu bahaya sekali. Makanya nggak heran kenapa si Aldamian dan Damianus ini tersesat. Bahaya guys, ya bahaya. Belajar membedakan antara debat dengan penistaan agama, Tuhan dengan manusia, Anda akan menjadi cerdas gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.